Lagi ramai ya akhir-akhir ini di VT gua perihal orang-orang itu pada ngerunning LLM di PC mereka masing-masing. Dan salah satu konten yang sangat banyak sekali menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama itu adalah videonya PewDiePie yang membuat sebuah komputer dengan VRAM 160 GB dan dia menghabiskan $20.000 untuk membuat PC tersebut. Kalau kita ikut dengan kurs sekarang di 2026, maka itu setara dengan 360 jutaan. Itu bisa dapat rumah subsidi tuh kayaknya. Tapi sebenarnya worth it gak sih kalau kita itu deploy LLM di komputer kita masing-masing, atau sebenarnya lebih worth it kalau kita pakai subscription model aja yang disediakan oleh beberapa provider di luar sana? Mari kita coba hitungnya. Sebenarnya ini akan menjadi matematika yang sangat-sangat sederhana untuk kita cerna ya. Dan gue punya keyakinan bahwa tidak semua orang akan cocok dengan local LLM, dan gue hanya percaya hanya orang kaya yang akan bisa afford local LLM ini. Orang-orang seperti kita yang kaum menengah atau kaum menengah ke bawah, I think there is no make sense to run the local LLM. Setidaknya statement ini masih berlaku sampai detik video ini dibuat ya. Kenapa? Sesimpel karena harga RAM lagi naik semua, harga GPU itu makin tidak terjangkau, dan there is no make sense you spending $1,000 hanya untuk running LLM ini. Dan ada satu challenge yang mungkin sampai detik ini itu yang kita hadapin kalau misalnya kita mau running LLM lokal, yaitu VRAM consumer gaming itu paling gede cuma di 32 GB kan. Ada sih yang 48, itu pun harganya wadidaw lah. Dan sebagai gambaran, untuk menjalankan model yang cukup powerful yang saat ini gua rasa ada di Kimi 3 ya, yang open source ya, itu di 2,8 triliun parameter, which mean kamu butuh VRAM sebesar 1,56 TB untuk ngeload modelnya doang. Ini tuh berarti kita tuh butuh minimal 49 buah RTX 5090 dicolokin ke komputer kita. Tapi nggak perlu sampai se ekstrem itu deh. Gue sih percaya yang orang-orang pakai itu mungkin hanya di 12 billion parameter atau mungkin cuma di 32 billion parameter gitu ya. Dan model yang mungkin lagi populer di kalangan LLM local enthusiast itu ya Gemma 412B ya kalau nggak salah ya, yang akhir-akhir ini baru rilis gitu. Dan meskipun kita ngeload barang itu, ada satu hal yang sangat-sangat menjadi concern ketika kita pakai LLM lokal, yaitu adalah masalah di konteks window yang tidak selebar itu juga kalau kita dapat. Kalau dilihat ya, sweet spot dari konteks window ini itu gua rasa ada di 200K lah untuk melakukan agentic word yang lumayan panjang gitu ya. Misalnya lu mau coding, mau ngapain lah gitu. Dan dalam konteks ini kalau misalnya kita pakai Gemma 431B gitu misalnya ya, untuk mendapatkan 200.000 konteks window dengan KQ4, berarti kita itu butuh sekitar 35-45 GB VRAM ya, tergantung dengan metode KV Chats apa yang kita pakai. Kalau misalnya pakai FP16 mungkin akan lebih gede lagi, tapi kalau misalnya kita pakai Q4 bisa lebih hemat 35-50% gitu. Atau misalnya kita pakai Q8 mungkin akan jauh-jauh lebih hemat lagi, sisa 50%-nya gitu. Itu pun kita hanya butuh 12 GB. Nah, bayangin 31B aja itu size-nya itu udah 17 GB-an. Tambah untuk konteks window itu 12 sampai 22 GB. Berarti kalau misalnya kita hitung 17 GB ditambah 12 GB ya kita ada 29 GB hanya untuk di-spend ke dalam konteks Windows. Nah, problem selanjutnya itu ada di speed token per second-nya. Biasa di komputer rumahan kalau kita running ya LLM ya, even dengan model yang size sangat-sangat kecil, kita mungkin hanya mendapat 20 sampai 50. Itu pun 50 tuh udah bagus banget token per second-nya. Dan semakin panjang konteks window-nya, semakin lambat kita akan generate tokennya. Jadi mungkin secara runtime panjang kita akan hanya dapat sekitar 15 atau 10 TPS. Lambat sekali kalau misalnya kita mau menghabiskan 200.000 konteks Windows ini. Kita bandingkan dengan frontier model atau subscription model yang kita bisa subscribe di luar gitu ya. Itu mereka minimal speednya itu adalah di 100 TPS, which means sangat-sangat kencang kan. Nah, jadi bayangin kalau misalnya kita pakai LLM lokal untuk ngoding menghasilkan 100.000 token, maka kita tuh butuh sekitar 2.000 detik. Iya, itu ekuivalen dengan 33 menit. Lu bayangin menghabiskan 100.000 token itu butuh setengah jam. Gimana kalau kita pakai subscription model? Apakah jauh lebih hemat? Aku rasa sih iya. Tapi dalam konteks LLM doang ya, kamu bayar 200 USD, sekitar 3,6 juta gitu per bulan. Kalau dikali 12 itu kan baru 43 juta gitu misalnya. Dapat frontier model, nggak ada beban listrik, dan 1 juta konteks Windows. Dan speednya 100-150 token per second. Dan untuk run model lokal dengan konteks Windows yang sama, setidaknya kamu butuh uang sekitar 2 miliar. Kalau misalnya kita bagi dengan harga total subscription kita $200 ini selama setahun, yang which means sekitar 43 juta ini,
200 miliar dibagi 43 juta, itu kamu butuh waktu 46 tahun untuk benar-benar balik modal. Jadi sih sederhananya aku merasa LLM kayaknya nggak untuk semua orang deh. Di luar dari concern privacy ya, dan gue juga merasa kita ini bukan MC di dunia ini ya, data orang juga dicomot banyak gitu, dan kita hanya salah satu segelintirnya, dan data kita tuh sebenarnya juga nggak penting-penting banget gitu ya. Akan lebih baik kalau kita ya udah subscribe aja deh. Jadi gue rasa begitu ya. Gue rasa kalau misalnya ada teman-teman yang FOMO kayak gue gitu untuk ngeran LLM, gue rasa gak gitu worth it juga. Gue rasa sekian video kali ini. Thank you very much for watching and see you in the next video. Bye bye.